judul pembahasan kita di surah ketiga ini merujuk kepada judul surahnya itu Ali Imran, maka judul pembahasan kita adalah Wa ala Imran yang terdapat di ayat 33. Sebagaimana biasa, kita akan mengkaji surah Ali Imran ini dengan melihat 3 poin penting. Pertama, arti dan makna. Kedua, hubungan surah Ali Imran dengan surah sebelumnya. Baru ketiga, kita akan mengambil 3 pesan penting yang terdapat di surah Ali Imran ini. Surah Ali Imran terdiri dari 200 ayat. Tentulah setiap ayat mempunyai pesan. Namun dalam kesempatan kajian kita berdasarkan judul surah ini, kita hanya mengambil 3 pesan penting dengan harapan semoga kiranya pesan-pesan ini dapat kita tangkap, kita hayati, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita mulai saja dengan melihat poin pertama, arti dan makna. Kita bedakan arti dan makna. Arti maksudnya terjemahannya, makna maksudnya adalah arti penting atau arti yang ada di balik dari kata-kata yang menjadi judul ini. Arti dan makna. Arti dari Wa ala Imran yang kita jadikan sebagai judul adalah dan keluarga Imran. Maksudnya dan Allah memilih keluarga Imran. Jadi wa itu wa atof ya. Wa atof itu artinya dia merujuk kepada kata yang sebelumnya. Kata sebelumnya mengatakan Allah memilih. Berarti wa ala Imran dan Allah memilih keluarga Imran untuk menjadi panutan dari seluruh manusia yang ada di alam semesta. Untuk arti dapat kita lihat terjemahan, silakan baca terjemahan ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Ya, jadi wa ala Imran, Allah memilih keluarga Imran. Ala artinya keluarga. Ali, alu, ala sama. Artinya keluarga. Dan Imran artinya Imran. Imran yang dimaksudkan di sini adalah Imran yang menjadi atau yang Imran yang ayah dari Maryam ya. Imran juga sekaligus kakek dari Nabi Isa. Jadi yang kita kaji ini keluarga Imran, keluarga dari Maryam, keluarga dari Nabi Isa. Karena Imran mempunyai putri bernama Maryam dan Maryam mempunyai anak bernama Isa alaihissalam. Itulah arti dari wa ala Imran, keluarga Imran yang secara utuh dalam tafsir disebutkan yang namanya keluarga Imran itu kepala keluarga bernama Imran, istrinya bernama Hannah, anaknya bernama Maryam, dan dia mempunyai cucu bernama Isa. Itulah family tree ya, rumpun keluarga dari keluarga Imran. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa keluarga pilihan itu bukan hanya keluarga Imran, tapi juga terpilih Nabi Adam, Nuh. Cuma saja Adam dan Nuh tidak dikatakan keluarga. Karena memang Adam, istrinya Hawa, anaknya ada yang memberikan teladan yang tidak baik. Jadi pembunuh pertama di muka bumi adalah putra Imran yang disebut dalam tafsir namanya Qabil. Nuh juga mempunyai istri yang tidak mengikuti petunjuk di bawah Nabi Nuh. Bahkan istrinya mempengaruhi anak sehingga salah seorang anak Nabi Nuh ada yang kafir. Itu makanya untuk Adam dengan Nuh disebut Adam saja, bukan keluarga Adam. Untuk Nuh tidak disebut keluarga Nuh. Tapi untuk Ibrahim itu dikatakan keluarga Ibrahim. Berarti Ibrahim, istri dan anak-anaknya
itu merupakan keluarga pilihan. Sama dengan Ali Imran. Keluarga Imran utuh. Istri, suami, atau bapak, ibu, dan anak utuh. Sama dengan keluarga Ibrahim. Berbeda dengan Adam dan Nuh. Tapi difokuskan kepada keluarga Imran, karena yang 3 pertama tadi, Adam adalah nabi. Nuh adalah nabi. Ibrahim adalah nabi. Tapi Imran bukan nabi. Namun Allah pilih untuk menyadarkan kita bahwa tidak perlu menjadi nabi untuk mendapatkan keluarga pilihan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semangat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh keluarga Imran, sehingga dia terpilih menjadi keluarga teladan. Amin ya rabbal alamin. Itulah dia arti dari Ala Imran, keluarga Imran, keluarga terpilih untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Apa makna di balik dari Ali Imran? Makna atau arti penting, arti tersirat dari keluarga Imran adalah menyadarkan manusia agar berusaha menjadikan keluarganya keluarga teladan. Jadi Allah ingatkan keluarga Imran, artinya keluarga Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Tapi makna di baliknya apa? Makna di balik keluarga Imran adalah menyadarkan manusia untuk berusaha membina keluarga yang baik. Keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang sejalan dengan doa malaikat. Jadi ada malaikat yang mereka itu doanya doa untuk keluarga. Mereka berdoa kepada Allah, semoga keluarga itu, pasangan suami istri, anak cucunya, bahkan orang tua mereka, kakek, mereka semua orang-orang yang baik. Nah, jadi menyadarkan kita untuk membina keluarga menjadi keluarga teladan, sejalan dengan doa malaikat yang tertera pada surah 40 ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Sudah sampai surat 40, surat Ghafir atau Mukmin ayat 8. Ini adalah petikan doa malaikat. Silakan baca terjemahannya. Dapat. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah itu, malaikat berdoa untuk keluarga. Ya Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga. Ya Allah, masukkan mereka, keluarga mereka, pertemukan mereka. Dan berkeluarga, sekali lagi, berkeluarga bukanlah hanya semata-mata dunia. Berkeluarga berlanjut sampai ke akhirat. Doa malaikat ini mengantarkan keluarga untuk bertemu kembali di dalam keluarga yang harmonis, menyatu dalam keluarga besar di surga nanti, seperti yang dikatakan di surah 52. Surah Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Silakan. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Nah, itulah dia makna di baliknya. Kenapa Allah pilih judul Ali Imran, makna tersirat
yang tersimpan di balik itu adalah berusahalah untuk menjadi keluarga yang baik, karena keluarga yang baik akan dipertemukan Allah di surga Jannatun Naim. Itulah makanya Nabi Ibrahim termasuk salah satu dari keluarga pilihan, dia mengucapkan alhamdulillah setelah aku setua ini, anak cucu dan keluargaku adalah orang-orang yang baik. Doa Nabi Ibrahim ini atau rasa syukur Nabi Ibrahim diabadikan di surah 14. Pada surah 14 ayat 39, Nabi Ibrahim berkata alhamdulillah. Baca terjemahannya 14:39. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Nah, jadi ala rasa bahagia yang tidak terperi yang dialami oleh Nabi Ibrahim, tapi juga dirasakan oleh semua keluarga yang baik saat melihat di hari tuanya keluarganya ternyata keluarga yang soleh dan solehah. Karena ada janji Allah, keluarga yang baik setelah berpisah di dunia ini dan pasti berpisah akan menyatu kembali di akhirat di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dan makna sebagai poin pertama dari pembahasan kita di bawah judul Wa ala Imron. Kita berangkat sekarang ke poin yang kedua, yaitu hubungan, korelasi atau al-munasabah, correlation, hubungan antara Ali Imran dengan Al-Baqarah. Bila judul yang lalu Al-Baqarah menjelaskan sikap dan perilaku manusia yang mirip dengan sapi atau binatang ternak lainnya. Nah, jadi kemarin kita ingatkan walaupun judulnya Al-Baqarah, Allah tidak mengajarkan kita cara berternak sapi, memotong sapi, enggak ada di sana dijelaskan. Nah, Al-Baqarah ayatnya yang berjumlah 286 justru menceritakan manusia. Kalau begitu kenapa dikatakan Al-Baqarah di balik peristiwa pembunuhan sapi itu? Kenapa ayatnya banyak menceritakan manusia? Untuk menjelaskan jangan menjadi manusia tapi levelnya level sapi. Kemarin sudah kita jelaskan di pesan-pesannya. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan tentang manusia yang bersikap dan berperilaku sehingga sederajat dengan sapi atau kerbau, maka judul sekarang Ali Imran mengingatkan hendaknya manusia berusaha menjadikan keluarganya keluarga manusia sejati, bukan keluarga sapi. Jadi ada manusia berkeluarga, tapi model keluarganya seperti keluarga binatang. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin kita contohkan sapi atau katakanlah yang lebih besar sedikit kerbau. Orang yang kumpul kebo berarti tidak pakai aturan ilahi. Orang yang hanya orientasi dunia saja mendapatkan surga dunia, itu tidaklah sama dengan manusia yang selayaknya masuk ke dalam surga yang menyatu dalam keluarga manusia. Karena keluarga sapi, keluarga kerbau hanya berakhir di panggangan api. Na'udzubillah min dzalik. Secara tersirat Allah sindir dengan kalau kalian berkeluarga nggak mau diatur dengan aturan Allah. Kalau berkeluarga hanya untuk surga dunia, apalah bedanya dengan binatang? Sindiran itu dapat kita lihat di kandungan surah 35 ayat 12. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lainnya asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu
kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Nah, jadi tidak samanya ya, tapi yang tepatnya di surat 42 ya. Oh, 42. 42 ayat 11. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Silakan. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dia yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, demi fitrah langit dan bumi yang berbeda. Ada langit, ada bumi. Begitulah bedanya keluarga manusia dan keluarga binatang. Kalau sekedar untuk berkembang biak, nah itu lebih cepat lagi populasi binatang ternak. Nah, tapi ada yang berbeda dengan manusia. Tidak ada yang sama dalam putusan Allah. Allah dengar, Allah melihat apa yang kita lakukan. Karena keluarga manusia akan bersatu kembali setelah dunia ditinggalkan. Itulah dia hubungan antara judul surah yang lalu dengan judul surah sekarang. Al-Baqarah menjelaskan tentang tipe keluarga manusia yang hanya berorientasi pada surga dunia. Tapi Ali Imran tipe manusia atau keluarga yang berorientasi bukan semata-mata dunia, tapi juga bernuansa akhirat. Akhirnya sampailah kita kepada pesan-pesan di balik Ali Imran ini. Yang judul pesannya adalah mendapatkan atau meraih atau membina keluarga pilihan. Seperti Ali Imran yang bukan nabi, tapi dapat membina keluarga pilihan yang Allah ridhoi, maka kita semua dapat kesempatan untuk menjadi selevel dengan Ali Imran. Bagaimana caranya? Dari 200 ayat di surah Ali Imran ini, kita akan sarikan, kita akan peras menjadi 3 pesan penting bagaimana menjadikan keluarga kita keluarga pilihan. Pertama, apabila kita ingin menjadikan keluarga kita keluarga pilihan, maka yang pertama adalah niat berkeluarga. Jadi ketika berkeluarga, berniatlah untuk mendapatkan ridho ilahi. Keluarga itu makanya dalam pernikahan itu ada disebutkan ijab qabul. Itu kita berjanji ke hadapan Allah akan membentuk keluarga ini untuk mendapatkan ridho ilahi. Nah, itu dia. Jadi yang pertama untuk menjadi keluarga pilihan, niat. Innamal a'malu binniyat. Niat berkeluarga. Niatlah berkeluarga untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetap berdoa. Tetap berdoa. Jadi selain niat, itu doa kepada Allah. Sepanjang perjalanan keluarga kita lakukan, doa tetap. Itu yang dicontohkan oleh keluarga Imran. Nah, dapat kita lihat dari doa yang dibacakan oleh istri Imran yang tertera pada surah 3 ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui." Nah, jadi istri Imran bernama Hannah, dalam tafsir disebut namanya Hannah. Nah, itu dia ketika mengandung, itu sudah berdoa, ya Allah, aku bernazar, bayi yang alam kandunganku ini akan kujadikan orang yang mengabdi kepadamu. Nah, itu tentulah keluar dari wanita yang solehah yang ingat bahwa berkeluarga adalah untuk Allah. Istri Imran disebut istri Imran, termasuklah Imrannya. Jadi Imran mempunyai
istri dan keluarga mereka itu adalah keluarga yang soleh, yang berniat menjadikan keluarganya keluarga yang mencari ridho ilahi. Oleh karena itu, pertama untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang soleh adalah niat berkeluarga itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoalah sepanjang keluarga kita jalan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi orang menikah itu biasanya ada 4 motivasinya. Kenapa dia memilih seorang wanita menjadi pasangan hidupnya? Itu bisa karena 5 liha. Karena wanita itu kaya. Jadi nggak peduli dia mau cakep, dia mau gimana, yang penting kaya. Jadi semata-mata motif menikah dengan seseorang atau dia menjadikan pasangan hidupnya, motifnya kaya. Ada wali jamaliha, karena rupawan, karena cantik, karena molek. Jadi karena kecantikan, karena kegantengan, karena kecantikan. Jadi nggak peduli dia miskin, tidak peduli dia dari bangsa apa, yang penting dia cantik. Jadi ada yang motivasi manusia menikah semata-mata terpikat dengan kecantikan, keindahan rupa. Yang ketiga, ada wali nasabiha, karena keturunan. Dia keturunan orang bangsawan. Mungkin tidak kaya, mungkin juga tidak tadi cantik, tapi dia orang bangsawan dan dia merasa prestisenya akan naik. Dia akan prestis kalau dia termasuk golongan bangsawan. Itu tidaklah salah. Kalau kita memilih pasangan kita kaya, cantik atau ganteng, orang yang terpandang, tidak salah. Tapi kata Nabi, walidiniha, jangan lupakan menikah itu karena faktor agama. Karena kita dapat berpasangan dengan orang yang kita pilih sebagai pasangan, membentuk keluarga yang soleh. Itu walidiniha, kata Nabi, ada faktor yang terpenting. Dinia, fazfar bidzatid din. Jaga itu, kata Nabi. Nah, dalam hadis lain disebutkan, bila motivasi orang menikah karena harta, hartanya akan hilang. Bila karena kecantikan, kecantikan juga akan purn. Akan hilang juga, akan pudar. Bila karena nasab, maka nasab akan jatuh dengan kelakuan jelek. Tapi kalau agama, bukan saja membuat seorang terangkat di dunia, tapi yang pasti dia akan bersatu kembali dalam keluarganya di surga di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sekali lagi niat berkeluarga itu adalah karena Allah. Bagaimana kalau dulu berkeluarga tak ingat itu? Enggak apa-apa, masih ada kesempatan untuk tadi memperbaiki niat, yaitu dengan menghayati doa yang tertera pada surat 25. Jadi kalau kita baca doa ini, itu kalau niat-niat kita dulu enggak jelas, itu akan diputihkan kembali menjadi baik kalau kita hayati doa yang tertera di surah 25 ayat 74 yang merupakan doa populer yang sering kita dengar. Silakan baca. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Itu dia. Itu resapi. Rabbana, ya Tuhan kami. Tentulah mengatakan Tuhan kami berarti tanda niat kita tadi karena Allah. Makanya kita panggil Allah. Ablana, berikan kepada kami. Kita sadar bahwa kita memang berusaha, tapi terkadang banyak kendala. In azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pasangan hidup kami, anak cucu kami yang lahir nantinya. Qurrata a'yun, yang menyenangkan hati. Karena tidak hanya bisa dipandang mata dunia, tapi juga bisa dipandang oleh mata setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan kita akan bersatu dengan mereka semua. Waja'alna lil muttaqina imama. Beri kami kekuatan untuk menjadi teladan dari keluarga kami. Jadi artinya setiap pribadi di family tree, seperti itu seorang ayah, seorang lelaki, seorang ayah, dia berusaha untuk menjadi imam. Artinya panutan dari keluarganya. Seorang istri juga menjadi panutan dalam keluarganya. Seorang anak juga jadi panutan di keluarganya. Kalau ayah
Nah, itu digambarkan seperti Nabi Nuh. Kalau istri digambarkan dengan istri Imron. Kalau anak digambarkan dengan Ibrahim. Nah, dia punya ayah yang tidak sepaham. Tapi mereka jadi panutan di keluarganya. Jadi tidak mengandalkan masing-masing. Tapi memulai dari diri sendiri. Itu bila kita doakan dengan tulus, walaupun ada cobaan yang akan mengganggu doa ini, perjalanan doa ini untuk menciptakan keluarga yang baik, tapi kalau sabar, Allah akan bantu. Dan kalau berhasil, orang-orang yang berusaha menjadikan keluarganya keluarga yang baik, dimulai dengan doa yang tulus dan usaha yang baik, mereka akan mendapatkan salam dari malaikat, seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Doa malaikat akan berakhir dengan ucapan penghormatan dari malaikat di surga nanti, seperti dikatakan di lanjutan ayat itu. Silakan. Tadi 74, 75-nya. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Nah, begitulah hebatnya keluarga. Keluarga bukan semata-mata bersatu dua pribadi, tapi juga untuk bersatu kembali di bawah ridho ilahi. Itulah pesan pertama, bagaimana menjadikan keluarga itu keluarga teladan. Maka yang pertama adalah hubungan kepada Allah lewat niat dan doa yang dipanjatkan sepanjang perjalanan keluarga itu berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadikan keluarga-keluarga teladan, maka seorang lelaki, makanya namanya Ala Imron, kepala keluarga. Hendaklah kepala keluarga bertanggung jawab. Jadi, kepala keluarga, makanya Ala Imron disebut Imron untuk mengatakan lelaki bertanggung jawab terhadap konsumsi jasmani dan rohani dari keluarganya. Jadi kepala keluarga perhatikan konsumsi keluarganya yang secara fisik. Kepala keluarga juga perhatikan konsumsi batin. Jadi bukan semata-mata fisik, tapi juga batin. Termasuk batin ini pendidikannya. Diberi konsumsi batin, maksudnya dididik. Nah, itu Allah katakan jaga keluargamu. Cara menjaganya, pastikan dia mendapatkan pendidikan yang baik, pastikan dia mendapatkan tadi itu konsumsi yang baik. Nah, ini bisa kita lihat dari ayat 37 surah Ali Imran. Fataqabbalaha Rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Tanggung jawab bukan berarti mesti ayah langsung yang ngajar. Keluarga Imron mempercayakan pendidikan Maryam kepada iparnya. Jadi Zakaria ini adalah suami dari tante Maryam. Jadi Hannah, ibu Maryam, istri Imron namanya Hannah, punya saudara perempuan. Nah, saudara perempuan ini punya suami, itulah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah nabi yang masih dalam keluarga Imron lewat jalur istri dari Imron ini. Jadi istri Imron, nah itu punya saudara perempuan yang bersuamikan Nabi Zakaria. Dialah yang bertanggung jawab mendidik Maryam. Pertumbuhannya diawasinya. Bukan saja pendidikan religius, pendidikan agama, tapi juga konsumsi jasmaninya. Makan apa gitu. Tidak sembarangan makannya. Diperhatikan konsumsi jasmani, konsumsi rohani. Kenapa? Karena melalui konsumsi itu setan bisa masuk. Nah, itu bisa. Karena setan berusaha, target setan itu bagaimana keluarga manusia itu runtuh. Jadi yang menjadi target utama setan itu hancurkan keluarga itu.
target dia. Jadi kalau ada yang melapor kepada iblis, aku telah menggoda orang mencuri, kata iblis, kecil itu. Aku telah menggoda orang itu jadi membunuh, kecil itu. Tapi kalau ada setan yang mengadu kepada iblis sebagai bos dari setan, aku telah amati berbagai strategi, hancur keluarga itu, kau baru hebat. Jadi target utama dari iblis itu menghancurkan keluarga. Oleh karena itu, caranya bagaimana? Melalui konsumsi rohani dan jasmani. Jadi ditahannya konsumsi rohani manusia. Manusia yang tidak mendapatkan asupan rohani, pendidikan rohani, akan gersang dan gampang dimasuki oleh iblis. Demikian juga bila manusia sembarangan tentang konsumsi jasmaninya, masuk setan ke sana. Seperti diingatkan di surah yang lalu, surah 2 ayat 168. Al-Baqarah 168 mengingatkan bahwa makanan bisa menjadi jalur iblis, jalur setan untuk merusak manusia, merusak keluarga. Silakan baca. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, sungguh setan itu menjadi musuh bagimu. Kenapa? Lanjut. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ya, jadi tanggung jawab dari kepala keluarga. Walaupun masing-masing keluarga punya tanggung jawab seperti kata Nabi, kullukum ra'in, semua kalian penjaga. Tapi untuk pengawasan keluarga, seperti judul Ali Imran yang disebut namanya, untuk mengingatkan tanggung jawab itu ada pada kepala keluarga. Allah tegaskan di surat 66, ayat 6. 666. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi pesan yang kedua adalah dihadapkan kepada semua kepala keluarga yang tadi sudah berniat untuk menjadikan keluarganya keluarga dalam ridho ilahi. Karena Allah lah yang menciptakan dia dan akan kembali kepadanya. Ya, karena itu berkeluarga dalam rangka untuk kembali mendapatkan ridho ilahi seiring dengan doa malaikat. Nah itu setelah niat dan doa. Yang kedua, Allah hadapkan kepada para keluarga, beri. Kalau memang itu niatmu untuk mendapatkan ridho ilahi, jaga. Jaga keluarga baik-baik. Cara menjaganya adalah dengan memperhatikan pendidikan. Dan pendidikan kepada bagaimana tadi melakukan hubungan kepada Allah, kepada manusia, hablum minallah, hablum minannas, bagaimana menjaga hubungan baik kepada Allah. Jadi didik untuk mengenal Allah. Didik untuk mengerti agama. Nah, itu konsumsi rohani. Konsumsi jasmani, hati-hati. Jangan sampai ia terperangkap dengan tipuan setan. Memakan makanan sembarangan, sehingga lemah batinnya dan masuk setan ke sana. Itu yang kedua, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga untuk menjadikan atau berusaha menjadikan keluarga kita keluarga pilihan. Setelah pertama tadi niat dan doa, yang kedua adalah konsumsi jasmani dan rohani yang baik. Yang ketiga adalah waspada terhadap lingkungan yang tidak baik. Jadi sudah dikasih makanan yang baik, sudah mendapatkan pendidikan yang baik, tapi bisa rusak oleh karena milieu, lingkungan. Lingkungan sangat penting. Lingkungan bisa mempengaruhi seseorang. Dan setan main melalui lingkungan. Lingkungan itu bisa tadi itu teman-teman, bisa face-to-face group, bisa tatap muka, bisa juga lingkungan itu sifatnya tadi ke tetangga, teman-teman sekantor. Nah, itu. Atau wilayah tempat dia berada. Nah, itu hati-hati. Perhatikan lingkungan. Lingkungan yang kondusif,
itu membuat tadi tumbuhnya keluarga menjadi keluarga yang baik. Itulah makanya Nabi pesankan hati-hati memilih tetangga, itu termasuk lingkungan. Itulah makanya Nabi Ibrahim berdoa begini. Nabi Ibrahim termasuk keluarga yang tersebut dengan keluarga Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu berbunyi begini, yang merupakan rangkuman dari pesan ini juga tertera di surat 14. Doa Nabi Ibrahim itu disebutkan di ayat 35. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Nah, jadi tempatnya negeri yang aman, supaya aman dia mendapatkan pendidikannya. Terusnya, Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun, maha penyayang. berhala dalam bahasa Inggris itu idol. Idol, idola, idola. Siapa jadi idolanya? Lingkungan itu menciptakan idola. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai mengidolakan yang salah. Idol itu memuja, pujaan. Yang dipuja itu, siapa yang dipujanya? Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Itu. Tuhan. Kenapa dia pilih ini? Karena dia perlu lingkungan. Dengan memilih lingkungan yang tepat, apa yang terjadi? Terusnya. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, jadi pilih Ibrahim kondisi lingkungan agar keluarganya bisa sholat, agar orang-orangnya di sana itu baik-baik, bukan tadi untuk merusaknya tapi baik. Nah, pilih lingkungan sehingga dipastikan makanan yang mereka santap adalah makanan yang halal. Demikianlah 3 pesan penting di bawah judul Wa ala Imron. Semoga kita semua jadi keluarga teladan. Saya ingin sarikan lagi, ringkaskan lagi bahwa kita bicara tentang Ali Imron sebagai lanjutan dari Al-Baqarah untuk menyadarkan kita jangan sampai berkeluarga gaya binatang, pola binatang. Kita manusia, kita tidak seperti binatang yang hanya menikmati surga dunia. Kita dipersiapkan untuk seperti Nabi Adam kembali ke surga. Oleh karena itu, untuk menjadi keluarga Imron atau keluarga teladan, pastikan bahwa niat kita berkeluarga itu tulus, dapat ridho ilahi, itu diperkuat dengan doa sepanjang hari. Yang kedua, pastikan bahwa kita keluarga bukan saja mendapatkan konsumsi jasmani yang baik, tapi lebih utama lagi konsumsi rohani, hidangan dari Allah, hidangan itu pendidikan agama, informasi tentang ketuhanan, bagaimana kita tadi melakukan hubungan baik kepada Allah, itu perlu, karena itu tidak semata-mata dunia, tapi berlanjut ke akhirat. Yang ketiga, waspadai lingkungan, apalagi masa sekarang ini. Nah, itu lingkungan kita bisa di kamar, tapi kita bisa berdekatan dengan orang-orang yang jauh. Jadi tidak jadi penghalang yang namanya dinding. Bahkan batas negara tidak jadi halangan untuk mendapatkan informasi. Lingkungan akan memberikan informasi. Informasi bisa mempengaruhi orientasi. Dan bisa tadi itu membuat kita larut dalam hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga teladan. Dan setelah dunia kita tinggalkan, kita bersatu dengan keluarga kita kembali di surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.